guys, kita hari ini pengen ngebahas sebuah karya lagi, tapi kompro. Try a different approach gitu loh. Jadinya kita mencoba untuk mengarahkannya lebih ke sinematik. Gimana cara membuat sebuah pabrik terlihat sinematik. Jadi one day tiba-tiba gue dikontak sama teman baik gue lah salah satunya. Kebetulan dia itu punya sebuah pabrik, yaitu pabrik tekstil gitu kan. Gedenya apa juga belum tahu gitu kan. Akhirnya kita meeting pertama kali, propose sebuah ide, kira-kira bakal kayak gimana sih gitu kan. Cara approach gua untuk awalnya itu, biasa company profile itu yang berbaunya sangat korporat. Secara cutting dan pace dan pemilihan lagu, pokoknya itu lu pasti bisa bedain yang mana yang bentukannya itu korporat banget gitu ya. Dan gue itu pengen try a different approach gitu loh. Jadinya kita mencoba untuk mengarahkannya lebih ke sinematik. Gimana cara membuat sebuah pabrik terlihat sinematik. Kita berawal dari proses reki. Di proses reki ini tuh ada kejadian yang lucu lah. Jadi kita tuh emang harus berangkat dari sini tuh subuh. Karena kalau enggak macetnya lumayan untuk nyampe ke Majalengka dari Tangerang gitu. Karena perjalanan panjang dan takut ngantuk, meleng, nyetir gitu kan. Jadi kita hire seorang driver untuk nganterin kita ke sana gitu kan. Lalu di tol awalnya tuh ini kita kondisi semua udah lagi ngantuk dan ternyata si supirnya tuh juga gitu. Abis itu si Ito nyetel lagu Tokyo Drift. Nggak lama setelah dia nyetel lagu Tokyo Drift itu, nggak tahu masnya ke bawah atau emang dia tiduran atau gimana, tiba-tiba dar kita tabrakan deh. Stres dong. Dari situ kita udah kayak mau gimana nih, kita bakal telat lah segala macem. Akhirnya si driver ini juga manggil another driver dengan mobil baru sambil dia ngurusin kecelakaan itu gitu kan. Oh, kita sambil nunggu seseorang juga ya nyusul kita untungnya. Jadi ada pas juga nih kejadian itu terjadi gitu ya. Pas kita pertama kali reki datang ke sana, wah kaget sih karena pabriknya itu ternyata gede banget gitu kan. Untuk kita ngetur aja tuh butuh 10.000 langkah untuk kelilingin semuanya tuh gitu kan. Habis itu gue tanya ke teman gue, ini lu di sini ada berapa orang sih? Ternyata yang kerja di situ ada over 17.000 orang. Gile, which is banyak banget gitu loh. Dan dibagi menjadi 3 shift, pagi, siang, dan malam. Gile. Dengan banyaknya orang gitu, alat-alatnya banyak banget juga. Ada beberapa proses lah gitu kan. Nah, tanpa kita reki ini, kita mungkin gak bisa tahu gimana sih cara proses sebuah baju dari benang menjadi produk begitu. Akhirnya ya kita dengan reki itu kita mempelajari juga step by stepnya ya kan. Oh ternyata dari knitting, habis itu ada linking, habis itu ada QC, habis itu ada cuci juga, di iron. Pokoknya tiap stepnya ada banyak QC-nya juga gitu kan. Dan banyak banget orang di situ yang datang, masuk dan keluar. Kali ganti shift tuh udah kayak ngantri rave bahkan atau musik festival. Gile. Nah, terus gimana caranya bisa bikin semua itu menjadi sinematik gitu? Kalau dari gua itu pasti kita udah harus pikirin kira-kira mau shot-shotnya tuh bakal kayak gimana gitu dalam sebuah tempat atau proses yang sedang kita lakukan gitu kan. Apa sih yang bisa bikin sinematik gitu kan. Jadinya kita tambahin juga dengan fast cut. Selain fast cut juga lagu itu sangat krusial menurut gue untuk menciptakan sebuah mood gitu kan. Apalagi yang pengen kita breakthrough dari mood yang korporat. Yang terakhir juga sound effect itu juga salah satu part yang menurut gue lumayan sangat membantu dan mengangkat feel sinematik itu dalam video yang kita buat ini gitu. Sebelum kita reki itu udah ada director's board yang sudah gue buat. Cuma dari situ akhirnya gue bisa mereplace atau membuat sebuah slide baru di mana hasil reki yang mengikuti board tadi udah dengan hasil-hasil shot-shot yang kurang lebih akan kita ambil untuk produksi. Dari situ lebih ke gambar lagi karena kita udah menggunakan shot-shot yang ada di pabrik itu. Sisanya kita tinggal eksekusi di hari produksi. Setelah hasil reki itu udah jadi, kita present lagi dong ke klien ya kan. Habis itu setelah kita present, ternyata mereka udah suka nih dengan hasil yang ada gitu kan. Berarti udah kita tinggal lompat ke hari syuting. Pas hari H, subuh-subuh kita tuh ngumpul lagi di sini, lalu berangkat bareng-bareng. On the way juga kita minggir dulu di rest area sambil nyemil-nyemil. Habis itu kita lanjut lagi sampai ke Majalengka. Karena tempatnya luas, jadi apa sih yang kira-kira kendala yang harus kita tackle gitu loh. Gedungnya itu juga nggak sebelahan gitu loh. Jadi kita emang harus ada lompat-lompat gitu mengikuti proses. Jadi kadang kita tuh harus belah tim gitu loh. Karena jadwal divisi A, B, dan C itu kadang tumpang tindih. Jadinya kita ada pecah beberapa tim juga. Karena luas si DOP-nya decide untuk bawa Segway. Kebetulan tempatnya itu kan luas banget. Dan untungnya ada banyak space untuk kayak roam around kayak gitu kan. Akhirnya bawa Segway dengan gimbal itu, lalu coba keliling-keliling lah.
Setelah keliling-keliling itu dengan Segway, yang gua kaget adalah shotnya itu rapi banget, kayak udah pakai drone juga gitu loh. Menurut gua itu hasil yang menarik sih, kayak ternyata dengan menggunakan Segway dan gimbal ini bisa menciptakan sebuah looks seakan-akan kita menggunakan drone juga gitu. Another side story, kenapa kita juga butuh latihan karena kalau belum pernah coba itu benar-benar gampang untuk lose balance atau bahkan sampai jatuh gitu kan, atau lu nggak nyadar depan lu ada obstacle apa sampai akhirnya kesandung gitu kan. Dan itu yang persis terjadi sama si Henry di saat di sana. Dia lagi bawa kameranya ya kan dengan Segway dia. Ternyata ada box nih apa di depan dia tanpa dia sadarin kan, jatuh deh. Lalu ada si Mahdi, dia mengambil shot-shot yang lebih close up gitu. Sedangkan si Henry ini lebih fokus untuk mengambil shot-shot yang lebih wide dan mobile gitu menggunakan Segway dia. Lalu ada si Aci ini yang dia ambil establish per divisi gitu loh. Ya overall untuk day one lumayan sibuk, tapi nggak berasa sibuk karena tahu-tahu udah malam aja gitu kan, karena kita bawanya dengan enjoy. Ini bedanya bikin company profile sama iklan menurut gua. Kalau company profile ini kita tuh harus mengikuti prosesnya dong ya kan, itu yang pengen kita jelaskan, proses membuat sebuah produk. Jadinya lebih mikirin flow-nya sih, secara shoot, flow secara editing, produksi dari A sampai Z sampai menjadi sebuah produk gitu kan. Sedangkan kalau kita bikin iklan, kalau iklan itu justru flow-nya kita yang tentuin sendiri gitu sih. Oke, anyways, balik lagi kita ke day one, berjalan dengan lancar, nggak berasa. Kita jalan-jalan, habis itu kita balik di hotel, masih ada waktu, akhirnya kita ngumpul dan nonton bareng aja gitu, nonton sebuah film bareng. Day 2 ini sifatnya itu kita melengkapi apa yang kurang gitu kan. Bisa dibilang jadwal Day 1 itu lebih padat daripada Day 2. Setelah itu kita Day 2-nya udah kelar, untuk shot-shot yang kita kurang udah lengkap semua. Akhirnya kita tinggal masuk ke proses editing. Udah setelah pulang, backup data, langsung kita masuk ke proses editing. Habis itu ya tunggu aja hasilnya. Overall dari project ini sih gue happy banget ya dengan flow kita dari pre-production, production sampai post gitu, karena tektokan sama kliennya enak, kita punya visi yang sama, lalu juga sama tim juga kita kerja sama ya udah enak banget gitu kan. Dan selama kita di pabrik itu buat gue nggak ada berasa tegang sama sekali sih, udah kayak udah kayak di rumah sendiri aja gitu loh, dengan mainan-mainan yang ada, muter-muter sambil nge-shoot gitu. Gue happy sih dengan produksi ini dan gue berharap kita bisa dapat project-project yang kayak begini lagi.